tentang bilangan, kalian pasti udah paham waktu SD ya. Bilangan. Nah, bilangan itu macamnya ada bermacam-macam. Contoh, ada namanya bilangan ganjil. Bilangan ganjil itu berapa aja berarti? 1, 3, 5, dan seterusnya. Namanya bilangan ganjil. Kemudian ada bilangan genap. Berarti 2, 4, 6, dan seterusnya. Nah, kemudian ada bilangan prima. Berapa bilangan prima? Mulainya dari? 1 bilangan prima bukan? Bukan. Bilangan prima mulai dari 2. Bilangan prima itu apa sih? Bilangan yang hanya bisa dibagi bilangan itu sendiri dan 1. 2 cuman bisa dibagi 2 sama 1. 3 cuman bisa dibagi 3 sama 1. 5. Terus 7. 9 prima bukan? Kalau 9 prima bukan? Bukan, karena kalau 9 bisa dibagi 3. Berarti 11, 13, 17, dan seterusnya. Nanti bisa dipilih sendiri. Kemudian ada namanya bilangan asli. Oke. Kalau dinamakan bilangan asli mulainya dari 1. 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya namanya bilangan asli. Kemudian ada namanya bilangan cacah. Cacah ya, bukan cacat ya. Cacah. Bilangan cacah mulainya dari 0. 0, 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Itu namanya bilangan cacah. Bedanya dengan bilangan asli, kalau bilangan asli dimulai dari 1, kalau bilangan cacah dimulai dari 0. Paham? Paham ya? Ini jenis-jenis bilangan yang wajib kamu ketahui. Kalau bilangan bulat itu bisa dibagi menjadi 2. Bilangan bulat. Enggak mau dihapus kotakannya. Oke, kalau bilangan bulat ya, aduh kok tebel banget. Masih, Mas. Lagi tidur. Coba balikin ke pennya dulu.
nggak mau balik, error. Nggak mau dinonaktifin pennya, sebentar. Oke, yang Bapak tulis kamu tulis dulu di buku dulu. Bapak ini dulu, error ini Bapak. Terus itu nggak usah dilanjutin apa ya? Apa aja? Ituannya nggak usah dilanjutin ya, yang bilangan itunya. Nggak usah, itu kamu apanya itu contoh aja. Jadi terusannya kamu bisa nerusin sendiri kan, nggak usah diterusin. Ya. Cepet-cepet nulisnya dulu. Terus ini bilangan apa? Yang ketiga. Ini lihat dulu bilangan bilangan prima. Udah nulisnya? Belum, Pak. Belum, Pak. Sabar, Pak. Oke. Pak, itu yang terakhir bilangan apa, Pak? Bilangan cacah. Apa? Cacah. Apa ya? Cacah. Ya. Di laptop Bapak agak susah nulisnya masalahnya. Jadi tulisannya bentuknya begitu. Bilangan. Terus. Bilangan apa nih, Mas? Ya, bilangan apa itu? Bilangan bulat. Bilangan bulat. Bilangan bulat. Negatif, positif. Ya, bilangan bulat, negatif ada positif. SD udah ya, cuman ngasih tahu aja biar ingat. Negatif. Terus bawahnya positif. Terus -1 minus pakai minus -1 -2 -3 -1 -2 nggak usah pakai koma kan pakai min -3 terus yang bawahnya 1 2 3 1,2 3 jangan lihat tulisnya nih sifat-sifat nih operasi sifat-sifat Sifat-sifat operasi penjumlahan. operasi penjumlahan Asli.
1, amati sengaja. Udah? Belum, Pak. Belum. Belum. Sabar. Sudah. Udah ya. Oke, sifat-sifat operasi penjumlahan. Ya. Yang pertama sifat komutatif. SD udah pernah juga ya ini ya. Komutatif. Komutatif itu contohnya berarti kalau A ditambah B sama dengan B ditambah A. Namanya komutatif. Contoh, kalau 2 ditambah 3 itu sama dengan 3 ditambah 2. Hasilnya sama kan? 2. Itu namanya komutatif. Ntar kalau ditanya sifat-sifat. Ini mah cuma teori aja. Kalau udah hafal, oh ini namanya komutatif. Gitu berarti ya. Kemudian ada namanya asosiatif. Asosiatif. Kalau komutatif itu ditukar nama lainnya, kalau asosiatif itu nama lainnya dikelompokkan, ya. Jadi misalkan ada 2 ditambah 3 ditambah 5. Nah, yang dikurung ini dikelompokkan itu sama dengan hasilnya 2 ditambah 3 ditambah 5. Ini namanya asosiatif. Jadi kalau ada A tambah B tambah C itu sama dengan A ditambah B ditambah C. Ini namanya sifat. Nah, sebenarnya gampang, cuman biar tahu nama sifatnya aja. Nah, jadi mungkin waktu SD juga udah belajar. Wah, kecil begini mah kan gitu. Oke, silakan ditulis dulu. Kalau udah mau Bapak hapus semuanya. Untuk sifat yang lainnya nggak usah Bapak bahas. Nanti kamu bisa lihat di LKS ya. Sifat identitas itu berarti 0 dan sebagainya. Lawan. Nah, kalau lawan, nih Pak tambahin lawan. Lawan bilangan. Lawan itu musuh ya. Lawan. Nah, kalau lawan bilangan, itu berarti tinggal nambahin minus saja. Kalau lawannya 3 berarti minus 3. Kalau 6 berarti lawannya berapa? Minus 6. Min 7 berarti lawannya 7. Ini lawan bilangan. Oh ya, untuk waktu SD kalian udah pernah menggunakan garis bilangan? Udah belajar waktu SD garis bilangan? Oke. Mungkin udah tapi lupa ya. Ya, nggak apa-apa lah. Nanti kita bahas lagi buat mengingatkan kembali aja. Udah belum nulisnya? Belum, Pak. Belum. Sabar. Oke, Bapak sabar kok. Aduh, tulisannya ketutup sama muka-muka mereka semua. Emang ketutup. Di hidden kan bisa itunya. Udah, Pak. Udah semua ini Bapak clear ya. Belum, Pak.
Oh, belum. Yuk. Ya udah, sabar kalau gitu. Cak. Ya. Dah. Ya. Oke, Pak, clear ya. Oke, lanjut. Sekarang garis bilangan. Hanya mengingatkan kembali aja tentang garis bilangan. Garis bilangan. Pasti masih ingat lah contoh 5 ditambah min 3 sama dengan, kalau dihasilin kan langsung. Nah, kalau dibikin garis bilangan, aduh kok ke sono. Banget. Nah. Nol, 1, 2, 3, 4, 5. Kamu nulisnya yang bagus ya di buku ya. Kalau bawa di sini jelek, susah karena nulisnya. 1, min 2, min 3, Aduh. min 4. Oke. 5 ditambah min 3. Oke. Kalau 5 itu berarti positif arahnya ke kanan. Nek, 5 ke kanan ya. Kemudian ditambah min 3, artinya 3 ke kiri. 1, 2, 3. Ini nilainya 5, ini nilainya min 3. Jadi lengkap 1, 2, 3. Berarti hasilnya ini. Hasilnya berapa berarti? 1, 2. Jadi hasilnya 2. Bisa kan gambarnya? Lagi. Contoh. Min 4 ditambah 5. Misalkan gitu. Berarti kita tulis dulu. Nol, min 1, min 2, min 4. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Jadi mulainya dari 0. Min 4 berarti 4 ke kiri. 1, 2, 3, 4. Berarti nyampe min 4. Nah. Kemudian ditambah 5. Berarti ke kanan. Tambah 1, 2, 3, 4, 5. Berarti nyampe sini. Aduh. Sampai angka 1 ya. Ini nilainya min 4. Ini nilainya 5. Hasilnya berarti dari 0 ke sini. Hasilnya berarti 1. Berarti hasilnya sama dengan 1. Itu kalau suruh gambar garis bilangan. Buat mengingatkan kembali aja. Nah, sekarang kalau sifat perkalian. Sifat perkalian. Perkalian bilangan bulat ya. Sifat yang pertama sama, komutatif. Artinya dibolak-balik. Komutatif. Ya. Berarti contoh 4 dikali 5 sama dengan 5 dikali 4. Namanya komutatif. Jadi ada A kali B itu sama dengan B dikali A. Hampir sama kayak yang tadi. Kemudian sifat asosiatif sama. Jika ada A dikali B dikali C sama dengan A kali B kali C, yang dikerjain mana aja dulu sama aja. A dikali B baru kali C sama dengan B dikali C dulu boleh.
Itu namanya sifat asosiatif. Contoh, 4 kali 2 kali 3 sama dengan 4 kali 2 kali 3. Yang ditulis itu dulu atau yang dikerjain ini dulu sama aja, namanya asosiatif. Sifat yang ketiga perlu kalian ketahui namanya sifat distributif. Distributif itu berarti perkalian tapi ada penjumlahannya. Apa? Diubah menjadi penjumlahan. Contoh, jika ada misalkan 2 dikali 3 ditambah 2 dikali 5 itu sama dengan 2 dikali 3 ditambah 5. Aduh. Ulang aja. 2 dikali 3 ditambah 5. Artinya angka yang sama kita keluarkan. Taruh di luar. Nah, yang sama, apa yang beda dijumlahkan. Hasilnya sama enggak? Kalau 2 kali 3 berapa? 2 kali 3 96. Tadi ada 13 kalau nggak salah. Berarti kan ini 6 ditambah 10 kan, 16 kan? Nah, kalau ini 2 dikali 8, 16 juga. Oke, jadi kalau ada A kali B ditambah A dikali C sama dengan A dikali B ditambah C. Ini namanya sifat distributif. Pak, yang ketinggalan Zoom tuh, Pak. Nanti yang ketinggalan Zoom, Bapak kirim rekodnya ke grup aja. Jadi bisa diulang lagi juga ya. Oke, yang mau ditulis dulu. Udah. Belum. Udah. Udah, Kak. Udah. Dari Oke. tadi. Belum, Pak, saya, Pak. Ya, Sabar. iya, Bapak tungguin. Iya. Sambil Bapak ingetin kalau ada perkalian pembagian Baru bilangan. nulis. Kalau ada negatif, dibagi negatif hasilnya. Harus ingat ya, ini Pak tambahin nanti buat operasinya. Aduh. Positif dibagi positif hasilnya positif. Negatif dibagi positif hasilnya negatif. Positif dibagi negatif hasilnya negatif. Perkalian juga begitu. Negatif dikali negatif hasilnya positif. Positif dikali positif hasilnya positif. Negatif dikali negatif dikali positif hasilnya negatif. Positif dikali negatif hasilnya negatif. Ini dasar waktu SD pasti udah diajari nama gurunya, cuman mengingatkan aja ya. Apalagi anak-anak pinter mah udah paham. Aduh. Kenapa aduh? Jauh ini masih iya karena awal.
Ntar kalau udah saatnya latihan ya nggak Zoom, kasihan kalau Zoom terus juga kan. Pak, itu yang ditulis, yang minus-minus itu ditulis juga Pak, yang di Ya, atas. ditulis buat ngingetin aja. Ya. Nah. Ini bukan 7 ya, ini positif ya. Positif bukan 7 ini. Nah. Oh, penduduknya tinggal dikit ya. Kok dikit? 2, 3, 4, 5. Oh, masih 11. Tadi ada 13 atau berapa tadi? 30 berapa tadi? Mungkin mereka masih hibernasi kayak Sandy. Udah? Sudah Pak. Sudah Pak. Oke, kita Oke, lanjut. Contoh dari yang kita kotakin tadi kan contohnya gini lah. Min 5 dikali 5. Hasilnya berapa? Berapa? Kalau min 5 dikali 5, hasilnya ini min dikali plus. Hasilnya apa tadi? Plus apa min? Hasilnya min apa plus? Min. Ya, kalau min dikali plus hasilnya min. Berarti min 2, 5. Fungsi yang bawa kotakin tadi itu contoh. Min 5 dikali min 2. Berarti min kali min hasilnya plus. Gitu kan. Berarti positif 10. Gampang kan? Gampang nggak? 2 dikali min 3 plus kali min hasilnya min. Kan gitu. Fungsi yang Pak kotakin itu kan cuma mengingatkan waktu SD saja. Sekarang kita masuk ke KPK dan FPB. Mengingatkan juga ini ya. Minggu depan Bapak kasih latihannya. Yang jelas udah Pak terangin ya. Contoh kayak tadi. KPK, aduh.
KPK dan FPB dari. Contoh 24 dan 48. Masih ingat kan? Dibuat apa? Pohon faktor. 24 dibagi 2 berapa? 24 bagi 2. Ayo, berapa 24 bagi 2? 12, Pak. 12. Bagi 2 lagi. 6, Nah, bagi 2 lagi. 3. 3. 48 sekarang. 48. Jangan 48 lah, diganti, nggak enak. 36. 36 bagi 2. Berapa? 8 bagi 2. 18 bagi 2. 9 bagi berapa? 3. Nah, ada namanya faktor prima. Faktor prima. Faktor prima itu adalah bilangan prima yang ada di sini. Jadi kalau faktor prima 24 itu adalah angka adanya 2 sama 3. Berarti 2 dan 3. Kalau faktor prima dari 36 itu berarti sama 2 dan 3. Karena bilangannya prima. Cuman kalau faktorisasi harus beda ya. Aduh. Bentar, sinyal Bapak hilang. Sorry. Kita balik lagi ke layar. Tadi nyampe apa tadi? Ya, yang tadi hilang ya. Iya. Tadi KPK FPB dari 24 dan 36 ya. 24-nya tadi adalah 2, 12, 26, 23. Yang 36 berarti 2, 18, 29, 3. Nah, bilangan prima yang ada di sini namanya faktor prima. Tadi 2 sama 3. Nah, kalau faktorisasi prima, sasi, bedanya cuma pakai sasi. Nah, itu berarti dipangkatin. 2-nya ada berapa? 2-nya ada 3. Berarti 2 pangkat 3 dikali 3. Ini faktorisasi prima dari 24 ya. Faktorisasi prima dari 36 berarti 2-nya ada 2. 2 pangkat 2 dikali 3 pangkat 2. Nah, untuk KPK itu diambil yang faktorisasi dengan pangkat yang paling tinggi. Berarti 2 pangkat 3 dikali 3 pangkat 2. Aduh. 2 pangkat 3 dikali 3 pangkat 2. 2 pangkat 3 berapa? Berapa 2 pangkat 3? 8. 8. Dikali 3 pangkat 2. Berapa? 3 pangkat 2. Jangan 6 ya. 3 pangkat 2 itu artinya 3 dikali 3. Berarti 9. 8 kali 9 berapa anak-anak? 2. Berapa? 72. Itu kalau nyari KPK. Kalau nyari FPB itu diambil pangkat yang paling kecil.
Oke. Nah, tadi ada 2 pangkat 3 sama 2 pangkat 2. Berarti diambil 2 pangkat 2. Ini ada 3, ada 3 pangkat 2. Diambil 3. Bedanya cuma itu aja. Berarti 2 pangkat 2, 4 dikali 3. Berarti 2. Nah, untuk KPK kalau ada misalkan di sini ada 5 gitu, berarti nanti dikali lagi walaupun sini nggak ada 5, tinggal dikali 5. Oke? Itu misalkan ada 5 di situ. Oke. Untuk hari ini